Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Angguna Yudhya Pratika. Nama saya Naila Nur Faizatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Rizka Irma Firnanda. Perkenalkan, nama saya Nail Rabani. Saya Muhammad Wahyudi. Nah, kali ini kami akan melakukan wawancara untuk unggas petelur dengan Bapak. Permisi, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Muhammad Husni Mubarok. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk wawancaranya kita lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di kandangnya. Maaf sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Husni Mubarok. Oke. Sudah berapa lama Bapak memulai usaha ini, Pak? 5 tahun. Sekitar tahun. 5 tahun ya. Apakah dalam 5 tahun ini usaha Bapak selalu lancar atau kayak gimana gitu, Pak? Ya dibilang lancar ya nggak begitu lancar karena kita mengalami naik turun dan jatuh bangun juga. Namanya saja usaha dan pastinya ada jatuh ada bangunnya. Kita bangun, kita bangkit. Untuk masalah yang lain-lain ya kadang naik kadang turun lah. Selanjutnya bagaimana Bapak memulai usaha ini, Pak? Untuk memulai usaha dulu kita cuma modal apa adanya ya, belum kayak gini kita masih mengikuti sistem umbaran karena karena pendanaan kita belum ada juga, jadi dari mulai populasi 1.000 lah itu pakai sistem umbaran, belum sistem piramid baterai kayak gini. Terus jenis pakan apa yang Bapak gunakan dan berapa kali sehari Bapak berikan pakannya? Untuk jenis pakan yang saya gunakan, saya pakai New Hope 6183. Nah, kalau kasih makan saya itu 1 hari 2 kali. Kenapa kita ngasih makan 1 hari 2 kali? Karena kita mengontrol. Setiap kita mengasih pakan, kita mengontrol kondisi burung yang ada di dalam. Terus bagaimana cara Bapak membuat burung ini tuh menghasilkan telur yang sehat? Untuk menghasilkan burung yang sehat itu pertama kita nyaman, mengasih kenyamanan burung. Jadi ketika burung itu nyaman, merasa dirinya itu nyaman, dan contohnya orang masuk ya, kayak sampean masuk, gimana sampean masuk di sini lega untuk makan, nah enak makan, nggak sampai terasa bau, sampai merasa nyaman di dalam. Nah begitupun burung juga ingin merasakan kayak manusia juga. Kemudian mungkin ada jenis vitamin buat burung-burungnya ini juga, Pak? Jenis vitamin yang saya gunakan itu pakai kimia dan organik. Jadi nggak terlalu ketergantungan dengan kimia, kita juga memakai organik buatan sendiri. Ya, contohnya seperti apa, Pak, yang organik itu? Organik itu contohnya banyak. Jadi ada kayak jahe, Ya. kencur, dan lain-lain banyak gitu kalau diterangin. Apakah kalau ada suara ribut gitu, burung puyuh ini juga terganggu gitu, Pak? Ya pastinya terganggu. Kita aja kena ribut itu pasti terganggu. Puyuh juga merasakan kayak gitu. Kadang sampai stres ketika ngaget dor. Makanya ada solusi, kita kasih musik. Itu mengurangi tingkat kesetresan. Oh, jadi musik ini jadi solusinya gitu ya, Pak ya? Mengurangi, bukan Ya. solusi, cuman mengurangi tingkat kesetresan. Kira-kira Bapak memanen telur ini berapa kali dalam sehari, Pak? Ini kan 6.000. Ya. Jadi saya buat 2 kali biar nggak capek karena kita kerjakan sendiri. Jadi pagi dan sore. Jadi separuh pagi, separuh sore. Terus kemudian di mana Bapak dapat menjual hasil produksi telur dari burung puyuh ini biasanya, Pak? Untuk masalah penjualan untuk sementara ini saya kerjasama dengan pemasak. Jadi kita nggak terpaku dengan bakul-bakul. Kita pangkas rantai-rantai kayak gitu. Jadi kita walaupun harga kayak gini, harga kayak gini kalau kita kirim ke bakul pasti kita tidak dapat apa-apa, pasti min. Tapi kita alhamdulillah
masih bisa bertahan karena kita kerjasamanya itu sama pemasak. Jadi dari peternak langsung ke pemasak, terus dijual langsung, nggak sampai berakar-akar rantai penjualan. Apakah kotoran burung puyuh ini juga dapat dimanfaatkan gitu Pak? Oh, kalau kotoran itu manfaatnya banyak. Jadi untuk petani tambak biasanya itu kotoran ini cuman kita keringkan, kita kasih dolomit, kering kita kasih dolomit, terus itu langsung dibuat dibuat makan ikan itu juga. Ya, kenapa kok masih mau ikan makan kohe? Ya, namanya kohe ya, kohe puyuh ya. Itu karena di dalam kohe itu masih mengandung 4% protein dari pakan. Jadi bisa juga untuk pertanian. Ketika masuk ke pertanian kita fermentasi. Jadi pupuk di situ kita fermentasi mulai dari agak ribet ya. Iya. Kita pakai mikroba. Jadi di situ ada mikroba 1, mikroba 2, mikroba 3, mikroba 5. Lah itu langsung kita kasihkan ke petani. Jadi daya namanya ganti tenaga. Kalau istilah kita jual kan nggak baik kan, Iya. kan jual kotoran. Jadi kita ganti tenaga lah. Kemudian kira-kira berapa pendapatan Bapak dari penjualan telur burung puyuh ini? Untuk penjualan itu tidak bisa dipatok. Kenapa? Karena kita itu mengikuti naik turunnya pasar. Jadi untuk patokan harga itu nggak bisa kita. Jadi ya adalah gantinya untuk tenaga kita ya sesuai dengan sesuai dengan modal kita dan lain-lain, itu insya Allah sesuai. Terus apakah Bapak ini cuma jual telurnya aja atau juga burung puyuhnya aja yang dijual gitu Pak? Untuk penjualan saya itu cuman telur. Telur, fokus di telur. Fokus gitu di ya, Pak? telur. Nah, kalau pedaging itu kita tak bertambah keribetan. Nah, kayak di sebelah paling timur itu kan sudah umur 14 bulan lah, itu kan sudah waktunya kita jual untuk pedaging. Tapi kan ini proses kita tahan biar kuat lah. Ya coro kasarnya kita ramut diperes kayaknya dhisik mari ngono dijual. Jadi perawatan yang paling sulit itu ketika umur 11 bulan ke atas sampai akhir itu paling sulit. Kita mempertahankan produksi, tapi nggak bisa maksimal, tapi kita mempertahankan produksi itu dari 80% lah dari jumlah. Terus kira-kira kalau telur yang kayak gagal gitu Pak, Bapak kemanain atau dibuang gitu aja? Atau Untuk telur yang gagal itu ya saya kan banyak tetangga, jadi kita kasihkan lah biar saling merasakan hasil, kita kasihkan saja. berarti tetap masih bisa dikonsumsi gitu ya Bisa Pak dikonsumsi, ya? nggak ada Bukan yang buang. langsung dibuang gitu Nggak ya. ada. Ya. Nah untuk ciri-ciri telur yang baik tuh gimana Pak? Ciri-ciri telur yang baik itu telur biasanya itu yang cangkangnya keras, telurnya agak besar, itu yang baik. Biasanya bobotnya lumayan besar, jadi kita nggak butuh jumlah banyak untuk mencapai 1 kilo. Nah, ketika cangkang itu tipis dan telur itu kecil, kita membutuhkan per kilo itu bisa jadi sampai 90 butir ke atas. Nah, kalau stabil kita kan 80 sampai 85 per kilo. Baik, terima kasih ya Pak. Nah, jadi teman-teman itu tadi sedikit wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.